Mana Tara? Kenapa bukan Tara yang datang menikahimu, Iswara? Suara berat ayah Isfara, Baskara, memecah keheningan ruang tunggu setelah acara resepsi seharusnya dimulai. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan, seolah menguliti Isfara hanya dengan sorot matanya. Ibu Isfara, Anita, duduk di samping suaminya dengan wajah tegang. Kedua tangannya erat bertaut di pangkuan, sesekali melirik ke arah putrinya dengan raut tak sabar menunggu jawaban. Isfara tercekat, lidahnya keluh, pikirannya kacau. Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa Tara, pria yang selama ini mereka kenal sebagai calon suaminya, telah mengkhianatinya? Bahwa kini, di hari pernikahannya, pria asinglah yang berdiri di sampingnya? Sebelum Isfara sempat mengumpulkan kata-kata, Alvano melangkah maju. Suaranya terdengar tenang, tapi penuh ketegasan. Saya Alvano, Pak Bu, pacar Iswara. Memang saya yang sejak awal berniat menikah dengan Iswara. Semua mata langsung tertuju padanya. Sejenak, suasana membeku. Dia mau membantuku mencari alasan. Batin Isfara terkejut, tidak menyangka dengan langkah Alvano. Ibu Isfara menyipitkan mata. Wajahnya berubah merah karena menahan amarah. Pacar? Tapi kenapa baru sekarang kami tahu? Katanya sinis, matanya menelusuri Alvano dari atas ke bawah, seakan menilai kekurangannya. Tidak seperti Tara yang sudah mapan dan jelas masa depannya. Isfara buru-buru memegang tangan ibunya, mencoba menenangkan. Bu, ayah, Alvano orang baik. Dia mungkin belum lama kalian kenal, tapi aku percaya dia bisa menjadi suami yang baik untukku. Dan Isfara menarik nafas dalam, berusaha menyisipkan sedikit desakan dalam suaranya. Penghulu sudah menunggu, kita tidak bisa menunda lagi. Baskara dan Anita saling berpandangan, ragu, tetapi tekanan waktu dan kekhawatiran akan malu di hadapan tetangganya nanti membuat mereka akhirnya mengalah. Baskara mengangguk kaku. Ya sudah, kalau itu keputusanmu, kami ikutkan saja. Yang penting, jangan sampai mempermalukan keluarga. Anita mendengus pelan, masih tampak kesal, tapi tak lagi membantah. Dia juga tidak bisa membiarkan pernikahan anaknya batal, karena pasti akan membawa omongan tetangga yang tidak baik untuknya. Mereka pun berdiri, bersiap untuk melangsungkan akad, meski hati mereka masih dipenuhi tanda tanya tentang pria bernama Alvano itu. Setelah prosesi pernikahan selesai, Alvano berdiri di hadapan kedua orang tua Isfara dengan sikap tenang. Selesai ini, saya akan membawa Iswara tinggal di rumah saya. Ucap Alvano dengan suara datar, tetapi cukup mantap. Baskara mengangguk pelan, menatap Alvano dalam-dalam. Dia lalu menghela nafas berat sebelum berkata, Kalau begitu, kami titipkan Iswara padamu. Suara Baskara terdengar berat, penuh tekanan emosional yang dia tahan. Dia mungkin tidak sempurna, tapi dia anak kami. Kami hanya ingin satu hal, jangan sakiti dia. Lanjutnya, menepuk bahu Alvano dengan kuat. Saya mengerti, Pak. Saya akan menjaga Iswara sebaik mungkin. Balas Alvano singkat. Anita yang berdiri di sisi suaminya menatap Isfara dengan sorot mata sendu. Dia tersenyum kecil meski ada banyak kekhawatiran yang tak terucap. Jaga diri baik-baik, ucapnya lembut kepada putrinya. Isfara hanya mengangguk, menahan semua gejolak di dadanya. Segalanya terasa terlalu cepat, terlalu asing, tapi kini semuanya sudah terlanjur berjalan. Setelah orang tua Isfara pergi, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Isfara melirik Alvano yang sedang mengecek ponselnya dengan ekspresi datar. Dia mengusap jemarinya yang terasa dingin, lalu mencoba mengucapkan sesuatu yang sejak tadi mengganjal di benaknya. Terima kasih sudah setuju dengan ini semua. Saya akan lakukan apapun untuk membalas semua ini, kata Isfara akhirnya. Alvano mendongak, menatap wanita di depannya dengan datar. Tidak perlu memikirkan soal balas budi. Kita hanya perlu bermain peran sebagai suami istri di depan orang lain. Selebihnya, kita hidup masing-masing. Kata-kata itu terasa begitu dingin, membuat Isfara menelan ludahnya. Ini bukan pernikahan impian yang pernah dia bayangkan. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kehangatan, hanya sebuah kesepakatan yang dipaksakan oleh keadaan. Apa setelah ini saya langsung tinggal di rumah Anda?
Tanya Isfara ragu. Iya, tapi saya harus ke kantor karena masih ada urusan. Alvano mengambil dompet dari saku jasnya, mengeluarkan beberapa lembar uang dan secari kertas. Ini untuk pesan taksi online dan ini alamat rumahku. Isfara buru-buru menggeleng. Saya tidak bisa ambil uang itu. Saya tidak mau merepotkan. Lagi pula, Anda sudah banyak membantu saya. Alvano menghela nafas, pendek tapi berat. Tolong jangan buat semuanya lebih repot lagi. Alvano menyelipkan uang itu ke telapak tangan Isfara, memaksa tapi tidak kasar. Meski ragu, Isfara menerimanya dengan jari yang sedikit gemetar. Ngomong-ngomong, saya belum punya nomor Anda, ucap Isfara kemudian. Alvano mengeluarkan ponselnya, lalu mereka bertukar nomor tanpa banyak kata. Jangan bicara terlalu formal lagi. Orang tidak akan percaya kalau kita suami istri. Sampai akhirnya Alvano berbalik dan pergi tanpa menolak. Sementara Isfara hanya bisa menatap punggung pria yang kini menjadi suaminya itu menghilang di balik pintu. Setelah Alvano pergi, Isfara memesan taksi online lewat ponselnya. Sesampainya di rumah, Isfara langsung membereskan barang-barang yang perlu dibawa. Tidak banyak, hanya pakaian secukupnya, beberapa buku dan beberapa barang pribadi. Toh, kalau ada yang tertinggal, dia masih bisa bolak-balik ke rumah ini. Isfara, panggil Anita pelan. Nada suaranya lembut, meski sorot matanya belum sepenuhnya tenang. Apapun yang terjadi, bersikaplah baik pada Alvano dan keluarganya. Kamu harus jaga nama baik keluarga kita. Iswara hanya mengangguk, tak sanggup membalas dengan kata-kata. Setelah berpamitan, dia berjalan keluar rumah menuju taksi online yang sudah dipesan sebelumnya. Perjalanan menuju rumah Alvano terasa sunyi meski jalanan ramai. Begitu mobil melewati gerbang besar bertuliskan Aurora Hill Estate, Iswara merapatkan jaketnya. Udara mendadak terasa lebih dingin, atau mungkin itu hanya karena gugup. Iswara turun di pinggir jalan perumahan, mencoba mencocokkan angka di pagar dengan alamat di secari kertas. Namun, semuanya tampak mirip. Halaman bersih, pagar hitam elegan, dan nomor rumah yang kecil dan sulit terlihat. Iswara mencoba menelpon Alvano, sekali, dua kali, namun tidak diangkat. Lalu, dia mencoba mengirim pesan. "Aku sudah sampai, rumahmu yang mana?" Centang 1. Kemudian Iswara mencoba menelpon Alvano lagi, tetapi tetap tidak diangkat. Iswara memandang sekeliling, berdiri ragu di depan salah satu rumah yang dia curigai sebagai milik Alvano. Namun, dia tidak begitu yakin. Tak mungkin juga dia sembarangan mengetuk pintu orang tanpa kepastian. Dia menghela nafas panjang dan mencoba lagi menghubungi Alvano lewat ponselnya. Namun berkali-kali panggilannya hanya berujung pada suara operator. Pesan yang ia kirim pun tak kunjung dibaca. Rasa cemas mulai merayap di dada Iswara. Dia melirik sekeliling, bingung harus bagaimana. Tidak mungkin dia terus berdiri di depan rumah orang dan menarik perhatian. Akhirnya, Iswara memilih untuk berjalan kembali ke depan kompleks. Di dekat pintu masuk, ada sebuah pos satpam kosong yang tampak tak terpakai. Di sana, ada bangku panjang yang tampak berdebu, tapi setidaknya cukup untuk duduk. Iswara menurunkan tubuhnya di bangku itu. Ia merapatkan jaket tipis yang dipakainya, berusaha mengusir dingin malam yang mulai menusuk. Matahari perlahan tenggelam dan lampu-lampu jalan satu persatu mulai menyala. Iswara tetap bertahan di pos kosong itu, sesekali memandang jalanan, berharap mobil Alvano akan melintas atau sosok pria itu akan muncul. Sementara itu, di sisi lain, Alvano melemparkan tubuhnya ke kursi mobil begitu keluar dari gedung kantor. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 8 malam. Hari ini pekerjaannya lebih gila dari biasanya. Dia menghela napas berat sambil menyalakan mesin mobil. Refleks, tangannya merogoh saku dan mengambil ponsel. Layar menyala menunjukkan belasan panggilan tak terjawab. Semua dari satu nama, Isfara. Alvano mendadak terdiam. Dia bahkan lupa bahwa dia sudah menikah dengan Isfara hari ini. Alvano menghela napas berat, lalu menggaruk kepala belakangnya. Bodoh. Desisnya kesal pada diri sendiri.